berikutnya kami akan sampaikan persyaratan atau dokumen-dokumen yang perlu diisi atau disiapkan oleh pelaku usaha ya. Karena ini yang mengajukan adalah pelaku usaha, ya tentunya kan ini pendamping juga bisa membantu dan bisa melakukan cek juga ya terkait dengan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama surat permohonan ya. Surat permohonan ini kita sudah semua persyaratan dokumen ini kita sudah digitalisasi semua. Sudah tersedia di aplikasi, di sistem. Jadi tidak perlu lagi pelaku usaha menyiapkan secara manual. Karena tinggal diisi datanya dan tinggal diklik saja di aplikasi. Jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien, efektif. Tidak disiapkan secara manual. Jadi tinggal disiapkan dulu data-datanya apa yang harus diisi, baru diklik ya kalau sudah lengkap. Yang pertama tadi surat permohonan, ini sudah tersedia di aplikasi Si Halal, nanti begitu diklik tergenerate file PDF-nya surat permohonan. Kemudian yang kedua aspek legal ini NIB. NIB ini secara otomatis juga sudah tersedia apabila tadi di awal sudah buat akun dan sudah login, kemudian sudah mengisi NIB, nanti secara otomatis data NIB-nya itu sudah ada di aplikasi Si Halal. Jadi tidak perlu lagi upload dokumennya. Cukup data NIB yang sudah kita tarik dari OSS BKPM. Kemudian yang ketiga tentunya adalah dokumen penyeliah halal. Dokumen penyeliah halal ini setiap pelaku usaha wajib memiliki penyeliah halal. Dokumen-dokumen penyeliah halal yang perlu disiapkan, diisi datanya ya, data penyeliah halalnya diisi, NIK penyeliah halalnya berapa, kemudian nama penyeliah halalnya. Kemudian kalau misalnya ini sudah memiliki sertifikat pelatihan penyeliah halal, itu diisi nomor sertifikat penyeliah halalnya berapa dan tanggal pelatihannya kapan. Kemudian juga jangan lupa mengisi nomor keputusan penetapan penyeliah halalnya, nomor berapa dan tanggal berapa oleh pelaku usaha. Jadi penyeliah halal ini ditunjuk oleh pelaku usaha ya, ditetapkan oleh pelaku usaha. Setiap pelaku usaha harus memiliki penyeliah halal, makanya harus diisi data-datanya, termasuk nanti nomor kontak atau nomor handphone penyeliah halalnya berapa. Kalau sudah diisi semua, itu nanti bisa diklik tombol penyeliah halal. Kalau diklik tombol penyeliah halal, nanti akan tergenerate file ketetapan dari penyeliah halal. Jadi sudah secara sistem kita siapkan agar tidak perlu disiapkan secara manual. Kemudian yang keempat nama produk. Nama produk ini itu diisi oleh pelaku usaha di aplikasi ya. Jadi nama produk harus diisi secara detail, secara lengkap, jangan nama produk umum. Jadi nama produk itu diisinya itu berikut variannya. Misalnya kalau misalnya ada nama produk keripik kentang, keripik pisang, itu kalau misalnya ada rasanya apa original atau rasa balado atau rasa apa itu harus masing-masing diisi ya. Misalnya keripik kentang original. Nah, keripik kentang original ini juga ada kemasannya, misalnya ada yang 200 gram, ada yang 500 gram. Maka harus diisi masing-masing, ada 2 produk. Jangan diisi satu nama produk. Jadi di aplikasi harus diisi detail ya. Dan juga foto produknya juga masing-masing. Jadi harus detail mengisi nama produk ini. Kemudian daftar nama bahan. Nama bahan ini juga harus diisi di aplikasi Si Halal. Di aplikasi Si Halal sudah ada fitur pencarian nama bahan, baik bahan yang bersertifikat ataupun bahan yang tidak bersertifikat. Jadi kita sudah punya master data bahan sehingga bisa pelaku usaha atau pendamping yang membantu pelaku usaha bisa tinggal klik pencarian daftar nama bahan bersertifikat. Ini bahan-bahan yang sudah memiliki sertifikat halal. Dan bahan yang tidak bersertifikat. Bahan tidak bersertifikat ini adalah bahan-bahan yang positive list, yang sudah pasti halal. Tinggal dicarikan di situ saja di fitur pencarian. Dan juga jangan lupa pada saat mengisi nama bahan ini ada 3 kriteria bahan. Ada sebagai bahan itu sendiri, ada sebagai kemasan, dan ada sebagai cleaning agent. Jadi setiap kriteria bahan ini harus diisi, jangan sampai dilewati. Kalau dilewati nanti di sistem tidak akan bisa proses lanjut, pasti nanti akan minta diisi dilengkapi. Nah ini ya, jadi bahan juga diisi secara lengkap dan ini sudah otomatis. Jadi begitu ngisi dan pencarian nama bahan, nomor sertifikatnya sudah langsung terisi, nama produknya sudah terisi,
nama produsennya juga sudah terisi, jadi tidak perlu mengisi manual lagi. Sudah begitu cari bahan dan ketemu, langsung tampil di aplikasi. Kemudian yang berikutnya proses produk halal. Nah, proses produk halal ini juga harus diisi oleh pelaku usaha. Bagaimana sih tata cara pembuatan produk itu diisi secara lengkap, secara detail ya. Proses-prosesnya seperti apa. Kalau sudah diisi secara lengkap, secara detail, memang di aplikasi untuk pengisian proses produk halal ini dibatasi maksimal 5.000 karakter ya, 5.000 karakter. Jadi kalau terlalu panjang itu nanti akan tidak bisa tersimpan, maka bisa disingkat ya kalau misalnya terlalu panjang. Kemudian berikutnya izin edar. Persyaratan izin edar ini tidak mandatori ya, tidak wajib. Jadi kalaupun belum memiliki izin edar bisa dilewati, bisa di skip ya, tidak perlu diisi, ini tidak masalah. Kemudian berikutnya SCPH. Nah, SCPH ini juga sudah disiapkan by system, tinggal klik tombol SCPH, nanti akan tergenerate file SCPH-nya. Tidak perlu lagi menyiapkan dokumen SCPH secara manual ya, karena tadi sudah diisi secara lengkap di aplikasi. Nama perusahaannya sudah ada, alamatnya, kemudian daftar nama bahan-bahannya, daftar nama produknya, alur prosesnya, dan seterusnya itu sudah lengkap. Jadi kalau sudah lengkap diisi di sistem, tinggal diklik tombol SCPH nanti akan tergenerate. Tidak perlu menyiapkan secara manual. Ini lebih praktis, lebih efektif, dan lebih cepat. Kemudian berikutnya ada akad atau ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Jadi di aplikasi itu ada tombol ikrar, akad yang menyatakan bahwa dari sisi bahan-bahannya sudah pasti halal. Dari sisi proses produknya halal dan sederhana. Dan dari sisi termasuk juga pelaku usaha industri rumahan, bukan industri pabrikan. Dan juga ada juga terkait dengan omset ya, atau maksimalkan 500 juta ya, itu sudah ada pernyataannya di aplikasi, tinggal diklik saja bahwa benar-benar pelaku usaha menyatakan kondisi pelaku usaha itu sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang bisa mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Inilah dokumen dan persyaratan yang sudah disiapkan by system, digitalisasi, sehingga pelaku usaha itu cukup mengisi data secara lengkap dan klik-klik saja, tidak perlu menyiapkan dokumen manual.